Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada pertemuan kali ini akan membahas tentang teori belajar konstruktivistik, humanistik, dan aplikasinya dalam pembelajaran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Adit Yuda Pratama. Selanjutnya Anissa Widya WP. Kemudian Rama Satria Manda. Selanjutnya Reka Suci Aniawati. Kita langsung masuk pada pembahasan. Pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah meliputi: pertama, apa pengertian konstruksi pengetahuan. Selanjutnya, apa proses belajar menurut teori konstruktivistik. Lalu, apa perbandingan pembelajaran tradisional dan pembelajaran konstruktivistik. Kemudian, apa pengertian belajar menurut teori humanistik. Selanjutnya, apa pandangan Cole terhadap belajar. Kemudian, apa pandangan Honey dan Marford terhadap belajar. Selanjutnya, apa pandangan Habermas terhadap belajar. Lalu, apa pandangan Bloom Gradwell terhadap belajar. Kemudian yang terakhir, apa aplikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Pertama, kami akan membahas tentang pengertian konstruksi pengetahuan. Konstruksi pengetahuan adalah kegiatan atau proses mental seorang siswa dalam menemukan dan mengubah informasi yang diperoleh sehingga terbentuk pemahaman atau tafsiran secara menyeluruh tentang suatu pengetahuan. Proses konstruksi pengetahuan adalah suatu cara atau langkah-langkah yang dilakukan seorang siswa untuk membangun pengetahuannya, yang berlangsung melalui dua proses konstruktif, yakni proses asimilasi dan proses akomodasi. Proses belajar menurut teori konstruktivistik. Secara konseptual, proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui prosesnya asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas-lepas. Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbandingan pembelajaran teori tradisional atau behavioristik dan pembelajaran konstruktivistik. Secara rinci, perbedaan karakteristik antara pembelajaran tradisional atau behavioristik dan pembelajaran konstruktivistik adalah sebagai berikut. Behavioristik yang pertama, kurikulum disajikan dari bagian-bagian menuju keseluruhan dengan menekankan keterampilan-keterampilan dasar. Sedangkan konstruktivistik, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan pada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, behavioristik pembelajaran sangat taat pada kurikulum yang telah ditetapkan. Sedangkan konstruktivistik pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide siswa. Yang ketiga, behavioristik kegiatan kurikulum lebih mengandalkan pada buku teks dan buku kerja. Sedangkan konstruktivistik kegiatan kurikulum lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Behavioristik yang keempat, siswa dipandang sebagai kertas kosong yang dapat digoresi informasi oleh guru, dan guru pada umumnya menggunakan cara didaktik dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Sedangkan konstruktivistik, siswa dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Behavioristik yang kelima, penilaian hasil belajar atau pengetahuan siswa dipandang sebagai bagian dari pembelajaran dan biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran dengan cara testing. Sedangkan konstruktivistik, pengukuran proses dan hasil belajar siswa terjalin di dalam satuan kegiatan pembelajaran
dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan siswa serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian belajar menurut teori humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian-kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan si yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pemahaman belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Berikut adalah pandangan Cobb terhadap belajar. Teori ini dikembangkan oleh David Cobb pada sekitar awal tahun 1980-an. Dalam teorinya, Cobb mendefinisikan belajar sebagai proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Pengetahuan dianggap sebagai perpaduan antara memahami dan mentransformasi pengalaman. Experiential learning theory kemudian menjadi dasar model pembelajaran experiential learning yang menekankan pada sebuah model pembelajaran yang holistik dalam proses belajar. Pengalaman kemudian mempunyai peran sentral dalam proses pembelajaran. Cobb merupakan seorang ahli penganut aliran humanistik. Cobb membagi tahap-tahap belajar menjadi 4, yaitu tahap pengalaman konkret, tahap pengalaman aktif dan reflektif, tahap konseptualisasi, dan tahap eksperimentasi aktif. Kemudian, pandangan Haney and Mumford terhadap belajar. Pandangan tentang belajar Haney and Mumford banyak dipengaruhi oleh Cobb. Mereka kemudian menggolongkan orang belajar menjadi 4 macam golongan, yaitu golongan aktivis, golongan reflektor, golongan teoris, dan golongan pragmatis. Masing-masing golongan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan golongan yang lainnya. 1. Aktivis. Orang-orang yang termaksud dalam kelompok ini adalah orang yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Kedua, reflektor. Mereka yang termasuk golongan reflektor mempunyai kecenderungan dengan golongan aktivis. Yang ketiga, teoris. Siswa tipe ini biasanya sangat kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Berpikir rasional adalah sangat penting. Kemudian yang keempat, pragmatis. Siswa pada tipe ini menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dari segala hal. Bagi mereka, teori memang penting, tapi tidak akan berguna jika tidak dipraktikkan. Pragmatis adalah kebalikan dari teoris. Kemudian, pandangan Habermas terhadap belajar. Salah satu tokoh humanis lain adalah Habermas. Menurutnya, belajar baru terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, karena antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan pandangan tersebut, Habermas membagi tipe belajar menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, belajar teknis atau technical learning. Dalam belajar teknis, siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Kemudian yang kedua, belajar praktis atau practical learning. Pada belajar ini, siswa juga belajar berinteraksi. Tetapi yang lebih dipentingkan adalah interaksi dia dengan orang-orang di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, belajar
emancipatoris atau emancipatory learning. Pada belajar ini, siswa berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan atau transformasi kultural dari suatu lingkungan. Pandangan Bloom dan Cardwell terhadap belajar. Selain tokoh-tokoh di atas, Bloom dan Cardwell juga termasuk penganut aliran humanistik. Pandangan ini menekankan pada apa yang harus dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa belajar. Tujuan belajar telah dirangkum dalam 3 kawasan yang disebut taksonomi Bloom. Melalui taksonomi Bloom inilah telah berhasil memberikan inspirasi kepada banyak pakar pendidikan dalam mengembangkan teori-teori dan praktek pembelajaran. Taksonomi Bloom ini telah membantu pendidik dan guru untuk merumuskan tujuan belajar yang akan dicapai. Melalui taksonomi Bloom ini juga para praktisi pendidikan dapat membuat program-program pembelajarannya. Selanjutnya, teori belajar humanistik dan konstruktivistik dalam kegiatan pembelajaran. Teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret. Semua tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Maka sangat perlu diperhatikan perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya serta realisasi diri. Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan dalam merencanakan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis, tahap demi tahap secara ketat, sebagaimana tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan secara eksplisit dan dapat diukur. Kondisi belajar yang diatur dan ditentukan, serta pengalaman belajar yang dipilih untuk siswa mungkin saja berguna bagi guru tetapi tidak berarti bagi siswa. Menurut teori ini, agar belajar bermakna bagi siswa, diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari siswa sendiri. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Teori belajar konstruktivisme telah menunjukkan perubahan signifikan dari paradigma pemusatan guru ke pandangan bahwa siswa adalah pembelajar aktif. Ada juga pergeseran dari instruksi berbasis individu ke lingkungan belajar yang melibatkan interaksi sosial. Selain membahas konsep-konsep dasar konstruktivis, baik dalam bentuk kognitif dan sosialnya, ini dapat dilakukan melalui organisasi, interaksi sosial, dan penggunaan teks otentik. Sementara pengetahuan awal mereka juga diaktifkan. Selain itu, penggunaan bahan ajar yang otentik dianggap menguntungkan untuk pembelajaran bahasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.